Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Meta dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa ya, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan lancar segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa tetap semangat dan bahagia ya. Terus kali ini kita akan belajar mengenai prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Nah, buku siswa elektroniknya kemarin sudah Ibu bagikan ya di bagian materi Google Classroom. Silakan kalian cek, kemudian baca kembali ya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang masih kurang dipahami bisa bertanya kepada Ibu ya. Oke, kali ini kita akan membahas bagian pengolahan. Nah, pengolahan artinya itu membuat, mencipta bahan dasar menjadi benda produk, jadi dapat dimanfaatkan secara luas. Nah, prinsipnya pengolahan itu mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan cara mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Nah, kali ini kita belajarnya pengolahan dan wirausaha pengawetan bahan nabati dan hewani ya. Lalu kita mengenal produk makanan, produk pengawetan bahan nabati dan hewani. Nah, jadi pengolahan dan pengawetan bahan pangan ya, bahan makanan itu sebenarnya telah dimulai dari zaman prasejarah saat manusia memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis makanan ya atau masakan itu dengan cara dipanggang di atas api, kemudian pengasapan, perebusan, fermentasi, pengeringan ya dengan matahari secara langsung, juga penggaraman ya. Lalu, apa sih manfaat pengawetan dari bahan makanan dari bahan nabati dan hewani ini? Nah, jadi kan kualitas atau mutu bahan pangan yang paling baik itu ya, yang terbaik itu kan sesaat setelah pemanenan atau pemotongan ya. Nah, jadi setiap makanan dan minuman itu mempunyai masa awet yang berbeda-beda ya, banyak hal yang mempengaruhi keawetan bahan tersebut. Nah, jadi proses pengawetan itu diperlukan ya, karena dia itu suatu proses atau cara agar nantinya hasil dari peternakan atau pertanian yang awalnya mudah rusak itu bisa diolah, bisa menjadi awet, menjadi makanan dan minuman, kemudian bertahan ya sifat fisiknya terutama tekstur, warna dan kandungan gizinya begitu. Lalu apa tujuan utamanya? Tujuan utama dari pengawetan ini adalah memperpanjang masa simpan ya, atau bisa lebih lama disimpan sehingga pada saatnya digunakan itu kondisinya masih baik. Lalu, kerusakan bahan pangan itu disebabkan oleh apa saja? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama karena adanya aktivitas mikroba, pertumbuhan dari mikroorganisme ya, yaitu bakteri, kamir, dan kapang. Kemudian ada aktivitas enzim dalam bahan makanan. Lalu ada juga serangga, parasit, tikus. Lalu juga ada pengaruh suhu ya, suhu pemanasan dan pendinginan juga bisa merusak bahan makanan. Lalu kadar air ya, kadar air itu berarti ada daerah yang lembab atau yang kering. Kemudian juga ada faktor dari oksigen ya, lalu ada sinar dan jangka waktu penyimpanan. Jadi kalau penyimpanannya terlalu lama atau jangka waktunya itu panjang, nah pasti akan mempengaruhi kualitas bahan tersebut. Nah, lalu keawetan bahan makanan juga dipengaruhi tadi kadar air ya, kemudian udara terutama oksigen, sinar dan jangka waktu tadi sudah dibahas. Lalu begini, ketika kadar airnya rendah maka dia akan semakin awet ya. Berarti kalau cuacanya kering itu lebih awet dibandingkan kondisi lingkungan yang lembab begitu. Nah, misalkan susu disimpan dalam botol yang tembus sinar, maka dia akan berubah
ya, karena ya ada proses reaksi kimia di situ, oksidasi namanya, lemaknya berubah, kemudian proteinnya juga. Nah, kemudian juga dipercepat karena sinar tersebut ya. Nah, itu dari faktor sinar ya. Lalu dari kelembaban juga kan, kalau misalkan lembab juga maka akan berpengaruh terhadap kualitas bahan makanan tersebut ya. Lalu, nah ada bahan nabati dan hewani nih ya. Jadi hasil pertanian itu dikelompokkan menjadi bahan nabati dan hewani. Kemudian bahan nabati itu adalah bahan-bahan yang kita peroleh dari tumbuhan. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, umbi-umbian, rumput laut atau serealia ya, seperti padi, jagung dan kacang-kacangan. Nah, kalau yang bahan hewani itu ya diperoleh dari hewan, daging, ikan, susu dan telur ya. Lalu ada beberapa metode atau cara pengawetan yaitu agar agar mampu menghambat gitu ya dan mencegah kerusakan makanan. Nah, pengawetannya antara lain dengan suhu rendah ya, itu biasanya dimasukkan ke lemari pendingin, kulkas atau freezer. Nah, itu dengan suhu rendah. Kemudian suhu tinggi. Nah, suhu tinggi misalkan disterilisasi dulu ya, itu biasanya suhunya 121 derajat selama sekitar 30 menit begitu ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan pasteurisasi. Nah, kalau pasteurisasi ini suhunya di bawah 100 derajat Celcius. Kemudian kita mengenal juga produk susu pasteurisasi ya, memang biasanya digunakan untuk produk susu agar mikroba di dalam susu itu mati atau tidak aktif, jadi tidak akan merusak susu tersebut. Kemudian kita juga mengenal produk susu yang diawetkan dengan suhu tinggi, itu disebut sebagai UHT, ultra high temperature ya. Nah, suhunya itu memang tinggi ya, sekitar 135 derajat, namun prosesnya itu hanya beberapa detik ya. Jadi suhu tinggi dan cepat begitu. Kemudian lingkungannya juga harus steril atau aseptis, jadi terhindar dari mikroba. Jadi kalau kalian nanti berkunjung ke perusahaan susu UHT begitu ya, itu bisa dilihat ketika produksinya itu harus aseptis, terhindar dari mikroba, bakteri dan organisme patogen lainnya ya. Kemudian langsung gitu masukkan ke dalam kemasan, kemasannya juga sudah steril, lalu diberikan UHT-nya, ultra high temperaturnya langsung beberapa detik begitu. Nah, pertanyaan Ibu adalah manakah yang lebih bertahan lama? Apakah produk susu dengan pasteurisasi atau produk dengan pengawetan UHT ya. Nah, lalu mengapa seperti itu? Misal kalian jawabnya, ultra high temperature lebih mengawetkan produk susu begitu. Nah, kenapa ya? Nah, coba kalian jawab pertanyaan Ibu, boleh di kolom komentar, juga boleh di Google Classroom-nya langsung ya. Nah, lalu ada juga pengawetan dengan cara pengeringan. Pengeringannya ini bisa dengan alat, bisa dengan matahari secara langsung. Kita kenal ya, kayak pembuatan sale pisang, kemudian ikan asin secara tradisional begitu ya. Tapi sudah ada juga alat pengering ya. Jadi menggunakan teknologi begitu. Lalu pengawetan dengan bahan kimia. Nah, berarti menambahkan bahan kimia seperti asam benzoat, asam sorbat, ya, asam sitrat. Nah, memang kondisinya itu dibuat asam begitu ya. Lalu bagaimana kita merancang proses pengawetan bahan nabati dan hewani? Itu pertama kita harus mencari ide dulu. Kita mau mengawetkan bahan apa nih, nabati dulu atau hewani, kemudian bahan dasarnya apa, misalkan singkong. Nah, itu berarti kan nabati ya. Kemudian nanti
mau seperti apa proses pengawetannya, apakah suhu rendah, suhu tinggi, kemudian pengeringan atau dengan bahan kimia. Nah, silahkan kalian cari ide dulu, berarti harus baca berbagai sumber, literatur ya. Nah, kemudian baru kalian mendapatkan ide tersebut, oh saya akan mengawetkan dengan cara A, nah seperti itu, atau B, atau C, dan seterusnya. Lalu dicoba, ya dipraktekkan. Nah setelah itu nanti kita merencanakan produksinya. Jadi kalau dalam jumlah kecil seperti apa, nah kalau misalkan ditambah lagi jumlahnya semakin besar seperti apa. Terus baru kita buat produk pengawetan dari bahan nabati dan hewani ini untuk tugas berikutnya ya. Nah lalu bagaimana pengemasan dan perawatan produk hasil pengawetan bahan nabati dan hewani? Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi harapan konsumen ya, terutama dari kemasan produknya. Yaitu kemasan itu harus melindungi isi dengan baik. Tentu saja kita tidak mau ketika membuka kemasan produk produknya sudah rusak. Itu kan sangat merugikan konsumen ya. Lalu bentuk dan ukurannya menarik. Labeling harus jelas dan komplit. Nah, label ini harus jujur ya. Dibilangnya makanannya enak, ternyata tidak enak. Itu relatif sih ya. Tapi kan kalau misalkan makanan ini terbuat dari gandum, nah berarti kan harus betul-betul terbuat dari gandum. Jangan sampai bukan gandum, ternyata bahan dasarnya beras. Nah, itu kan tidak jujur. Lalu masaknya misalkan netoknya 100 gram, tapi ketika ditimbang ternyata hanya 80 gram. Nah, itu juga tidak jujur. Terus harus jelas komposisinya seperti apa, komplit ya, kadaluarsanya dan lain sebagainya. Bahan kemasan juga harus ramah lingkungan. Kita usahakan kita jangan sampai menambah sampah untuk bumi kita. Lalu fungsi kemasannya itu ada untuk pelindung, penanganan, dan pemasaran ya. Penanganan itu jadi setelah diproduksi itu prosesnya berarti penanganannya seperti apa agar produknya lebih terjaga dan kualitasnya tetap baik ya, tentu saja. Nah, ada 3 macam nih jenis kemasan. Ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu jadi kemasan pelindung pertama yang maksudnya jadi kemasan primer itu biasanya kemasan kecil gitu yang langsung dengan produknya. Jadi kayak gini, kalau kalian baca di buku modulnya ya, contohnya itu ketika kita membeli gula itu dikemas dalam plastik setengah kilogram, 250 kilogram begitu ya. Atau ketika kita membeli mie instan maka ada plastik kecilnya. Kenapa sih pakai plastik padahal tidak ramah lingkungan ya? Karena untuk menghindari masuknya zat-zat lain ya, karena kan kalau plastik itu kedap udara terutama itu ya. Terus sekunder. Nah, sekunder itu bisa terdiri dari beberapa kemasan primer. Contohnya kemasan air minum itu misalkan dalam plastik kemudian di packing kembali dengan karton. Nah, itu karton itu disebutnya kemasan sekunder. Atau minuman sirup yang berupa botol kaca begitu lalu dikemas dalam box kayu. Nah, berarti box kayu itu kemasan sekunder. Nah, kalau kemasan tersier itu kemasan pada saat proses pengiriman atau pemasaran tadi ya. Misalkan dimasukkan ke dalam kontainer begitu ya, ke dalam kargo yang lebih besar. Nah, itu jenisnya. Lalu bahannya bisa dari logam, gelas, plastik, kertas atau kemasan fleksibel. Jadi disesuaikan dengan jenis produknya juga ya. Nah, pelabelan sekarang tadi label ya, labeling. Nah, itu harus sekurangnya minimalnya itu ada nama produk, nama dagangnya, komposisinya, berat atau isi bersih, itu bukan isis ya. Jadi isi, maaf belum tidak terlewat ya editnya. Lalu nama dan alamat produsen, kemudian nomor pendaftaran, tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsa, kode produksi ya. Jadi produksinya kapan, kemudian nanti kadaluarsanya juga kapan. Lalu bagaimana wirausaha di bidang pengawetan bahan nabati dan hewani
ya. Itu kewirausahaan itu berarti menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Nah, stimulasi dan motivasinya itu di bidang bahan nabati dan hewani yang sekarang kita pelajari ya. Lalu bagaimana karakter seorang wirausahawan atau wirausahawati begitu ya? Harus percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, itu ya, berorientasi. Keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, terus yang juga berorientasi ke masa depan dan ke orisinalitas. Jadi di orisinalitas itu atau originalitas dari produknya itu ada sikap, kreativitas dan inovasi tentunya. Lalu sudah selesai ya pemaparan Ibu. Nah, ini sih Ibu ingin memotivasi kalian terutama dalam sikap berwirausaha ya. Yuk semangat anak-anak Indonesia gitu, terutama di masa sekarang ini. Mari kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Mari kita mulai berwirausaha gitu ya. Ibu yakin anak-anak Indonesia itu hebat-hebat ya. Karakter percaya dirinya sudah hebat kan kalian itu ya. Lalu tinggal lebih semangat, pantang menyerah gitu untuk mendapatkan hasil. Dan nah ini yang paling penting, berani mengambil resiko ya, dan tidak takut gagal. Memang mungkin ada kegagalan, tapi ayo terus semangat untuk memperoleh hasil yang baik ya, untuk memperoleh kesuksesan. Nah, presentasi ini Ibu ambil ini dari disusun oleh Ibu tidak tahu sih ini kelasnya 1 TPHP 3 begitu ya. Tapi yang terima kasih banyak atas ilmunya, sudah berbagi juga pembuatan sumber PKWU ini, yaitu kepada Alfani, Zri, Anas, Fatwa, Ratri, Riza, Siti Lailatul Qadriyah ya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk anak-anakku selalu semangat ya. Terus semoga kita selalu sehat juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.